Seiring perkembangan zaman, cireng atau tepung aci yang digoreng kini hadir dengan berbagai modifikasi rasa yang menggugah selera. Salah satu yang sedang tren saat ini adalah cireng isi. Mulai dari isi sosis, daging sapi, sampai isi ati ayam. Kali ini saya mengajak Anda untuk membuat cireng dengan varian rasa lengkap dengan tips mendapatkan cireng yang garing dan tidak alot ketika disantap. Ini dia. Siapa yang belum pernah menyantap kudapan yang satu ini? Salah satu menu gorengan yang cukup mudah dijumpai. Ya, ini nih, cireng. Cireng atau aci digoreng merupakan penganan ringan populer asal Jawa Barat. Teksturnya yang kenyal di dalam dan renyah di luar menjadikan cireng sebagai pilihan favorit. Namun tidak sedikit orang yang enggan menyantap cireng karena teksturnya yang terkadang keras atau alot. Hal ini biasanya terjadi karena proses membuat cireng yang kurang tepat. Yuk, kita belajar cara buatnya. Salah satu pembuat cireng yang sudah eksis selama 20 tahun terakhir ada di Bekasi. Dengan kreativitas dan inovasi, tempat ini membuat cireng dengan berbagai varian. Dalam sehari, setidaknya 5.000 cireng isi dan 2.000 potong cireng rujak diborong pembeli. Hal pertama yang dilakukan produsen cireng isi adalah membuat isian dan juga sambal cocol. Sebab proses ini adalah yang paling panjang. Pertama, cuci bersih bahan baku seperti cabai untuk bumbu rujak maupun ayam potong untuk cireng isi. Ini resep untuk bumbu rujak untuk cireng. Dicatat ya, haluskan cabai, kacang tanah sangrai, dan bawang putih. Tapi kalau misalkan kita pakai kacang bukan kacang sangrai bisa nggak? Oh, nggak bisa. Kenapa, Pak? Soalnya ini kan lebih gurih kalau kacang kulit. Yang ada di sangrai? Iya, yang bisa. Berapa banyak, Pak? Tiga. Kemudian, masak bumbu halus bersama dengan gula merah atau gula kelapa. Gunakan api kecil agar gula tidak gosong. Dan ini bahan yang harus selalu ada ketika membuat bumbu rujak, asam jawa. Hancurkan asam jawa dengan air hangat, lalu campur ke dalam bumbu. Asamnya jangan pelit supaya rasanya menggigit. Masak hingga mendidih dan mengeluarkan aroma harum. Oh, saya pikir sekali, abis itu udah enggak? Enggak 3 kali kan? 3 kali? Iya. Oh, kayak santan ya? Iya, sama kayak santan. Baru tahu saya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini udah yang pertama udah. Ini saya bawa, Pak ya. Langsung ke wajan. Oke. Baru tahu sih. Buang, Pak. Ya. Kalau 1 kali kan. Selama proses memasak, aduk secara perlahan, 30 menit berselang, tambahkan cuka. Masukkan gula pasir, garam, dan penyedap rasa. Salah satu indikator bumbu cocolan cireng ini telah siap adalah teksturnya yang sedikit mengental. Pedas, manis, dan segar. Ketiga rasa tersebut harus terasa kuat pada bumbu rujak untuk cireng. Cocolan cireng, sudah waktunya membuat isian cireng. Ada sosis, bakso, kornet, dan ayam goreng. Berarti total ada berapa variasi rasa untuk cireng isi? Ada 10. 10 ya? Ya. Yang paling favorit? Rasa ayam sih. Oh, yang paling favorit yang lagi dipotong ini ya? Iya. Ayam. Terus kalau anak-anak paling suka keju. Kalau anak-anak sukanya? Suka keju. Keju. Kalau yang dewasa-dewasa biasanya? Biasanya suka yang ayam pedas. Ah ya. Kalau anak-anak sukanya keju atau kornet tidak pedas juga ada. Seluruh isian ini akan dicampur ke dalam saus cireng dengan tekstur kenyal. Tumis daun bawang dan bawang bombay hingga matang. Setelah itu, campurkan bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lada putih. Oh, bukannya bumbu halus dulu ya? Enggak. Bumbu yang potong dulu. Potong dulu. Kenapa, Pak?
Karena dia biar mengeluarkan aroma. Ini juga mengeluarkan aroma juga. Tapi yang biasa Memang SOP-nya seperti itu. Oh, yang biasa didahulukan yang si potong. Setelah air sedikit menyusut, tambahkan garam, gula, penyedap rasa, lada hitam bubuk, dan sambal kemasan siap pakai secukupnya. Kemudian, tambahkan isian sesuai selera Anda. Biar agak apa? Karbo coating. Oh, si sosisnya. Oh, karena dari awal beli kan memang mentah. Entah, jadi belum mekar kan. Betul matang sampai ke dalam sosisnya. Ya, benar-benar beda sama ayam. Kalau ayam kan udah digoreng dulu, tapi kalau sosis salah satunya kan belum dimatengin, jadi rasanya akan beda. Walaupun nanti si cirengnya bakal digoreng, cuman harusnya sih akan lebih enak kalau begini ya. Harusnya akan lebih enak begini. Nanti kita coba. Dan ini yang jadi kunci kekentalan saus cireng isi. Pak, tepungnya banyak banget, Pak. Emang teksturnya begini ya yang diharapkan? Oh alah. Berasa lagi liputan bikin dodol. Tepung panir membantu mengikat bahan-bahan isian, sehingga isian tidak mudah pecah atau keluar saat digoreng. Tepung panir juga membantu memberikan tekstur yang lebih padat dan rasa lebih gurih. Tepung panir tak bisa digantikan dengan bahan pengental lain seperti tepung maizena atau tepung sagu karena teksturnya berbeda. Ini sosisnya kelihatannya tuh nggak semuanya ya. Karena memang si sausnya ini yang menutupi. Dan yang buat saya unik, ini sausnya tuh teksturnya tuh kayak mirip selai nanas ya. Berarti kalau mau topping jenis lain sebenarnya bisa aja. Bisa, boleh dicoba pakai yang lain juga. Misalkan tadi kan ayam Misalnya goreng. emang nggak suka dengan ayam goreng, mungkin bisa dengan udang, bisa dengan yang lainnya. Bebas apapun itu. Bebas. Tergantung selera. Isian cireng sudah. Saus untuk cocolan cireng beres. Lanjut, waktunya kita buat kulit cireng isi. For your information, kulit cireng isi berbeda dengan cireng yang biasa kita santap. Kalau perbandingannya itu setengah-setengah bang. Jadi 2:1 gitu. Oh, 2:1. 2 si Aci 1. 1.000. Kalau meter balik Nggak jadi ininya, nggak ada jadi adonan. nggak jadi adonan cireng. Iya. Pertama-tama, aduk tepung terigu dan sedikit tepung aci bersama dengan air panas. Tapi ini tetap pakai aci dikit kenapa bang? Tadi kan saya lihat tepung terigu tapi ada acinya barang setengah sampai sekilo. Ya penyalannya lebih bagus bang. Setelah tepung terigu kalis, masukkan seluruh tepung aci yang sudah ditimbang sebelumnya. Tinggal itu dikesiniin bang, dicampurin. Dicampurin ya. Tapi ini masih panas dong? Iya. Udah dingin nggak kalis ntar ya. Campurkan juga mentega dan bawang putih cair untuk menambah aroma serta cita rasa. Lanjut, pipihkan adonan hingga setipis ini. Setelah pipih, oles dengan isian cireng yang sudah dibuat sebelumnya. Dan cetak dengan berbagai variasi bentuk untuk membedakan satu isi dengan isi yang lain. Dingin kalau susah. Ya. Dia karena cetakannya ini ada kayak bagian yang berbeda levelan, dia jadi langsung kayak kepres gitu loh. Kalau yang bintang itu, tasnya dulu. Bintang itu adalah isi kornet. Kalau yang pipi itu isi ayam. Nggak hafal udah 10. Hari ini ada 4.000 cireng aneka isi yang kami produksi. Tobas. Sini, Tobas. Oh, dinaikin, diangkat gitu ya bang ya? Ada di miringnya. Cireng isi rampung. Sekarang waktunya membuat cireng yang biasa ditemui di pedagang gorengan kaki lima. Kalau kulit cireng isi menggunakan campuran tepung terigu, cireng biasa hanya menggunakan tepung aci. Kalau tadi cireng isi nggak pakai tepung terigu sebenarnya gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, dia akan kayak lem nantinya.
Karena aci untuk rujak cireng itu dia kan lebih molor dia seperti lem. Beda sama yang Sama yang cireng isi. Ini nggak boleh sampai terlalu kalis. kalau ini nggak boleh sampai terkelis. Karena Kalis, nanti dia jadi lebih alot. Selesai. Lebih mudah kan membuat cireng biasa? Dan ketika menggoreng dan menyantap cireng, catat tips berikut ini ya. Gorengnya harus di minyak yang banyak, terus kemudian sambil disiram-siram. kenapa Biar bang? lebih mekar. Disiram-siram tuh maksudnya di Siram-siram gini. Disimpan di freezer, itu jangan langsung digoreng, kecuali setelah di chiller dulu dan suhunya sudah tidak sebeku itu ya. itu dan juga sudah tidak dingin lagi. Walau tanpa bahan pengawet, cireng isi dan cireng cocol sambal rujak mampu bertahan selama sepekan dalam suhu ruang. Kalau di lemari pendingin, bisa sampai sebulan. Harganya pun relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 untuk setiap kemasannya. Ya alhamdulillah sih baru nyoba kan dari teman ke teman nih, dari mulut ke mulut katanya untungnya lumayan. Dari saya nyoba kemarin itu sekitar 50 pieces, alhamdulillah dalam waktu 2 jam sudah habis. Kamu suka cireng? Suka. Kenapa? Enak. Paling suka cireng apa? Aku paling suka ini sama yang rujak ini. Nggak pedes yang rujak. Rasa-rasanya tidak afdol nih kalau saya tidak mencicipi aneka cireng yang sudah dibuat sedari pagi. Banjir-banjir. Cabenya ya ampun. Aftertaste-nya aja. Kadang ada yang aftertaste-nya bakso, aftertaste-nya ati, aftertaste-nya sosis, tapi sisanya mostly ya sama. Mungkin ada yang pedes dan ada yang enggak. Adonan juga enak. Dia nggak alot. Panas. Bumbu yang terasa pedas dan segar berpadu sempurna dengan cireng yang garing di bagian luar dan lembut di dalam. Ingat, kalau mau menyantap cireng, baik cireng isi maupun cireng cocol harus dalam keadaan hangat agar cireng tidak terasa alot atau keras. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Bekasi, Jawa Barat.